Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jamaah salat asar yang berkenan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membacakan ayat yang merupakan renungan buat kita, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi beribadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Kemudian yang kedua, hadis antara umroh yang satu dengan umroh yang lain adalah penghapus dosa, dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas buat mereka melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pada hari ini, mari ayunkan langkah kita menjadi orang terbaik di dunia. Jadi saat ini orang yang paling baik di dunia, orang terbaik di dunia adalah ayah kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang naik haji. Gak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kenapa mereka mendapatkan julukan orang terbaik di dunia? Karena pondasi Islam yang 5, bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 bangunan: membaca kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang lupa, mereka mampu beli mobil R3, tapi sampai pensiun nggak bisa naik haji. Padahal ketika kita gajinya sudah cukup, kemudian kita mampu, kewajiban haji itu selamanya belum gugur. Sekalipun kita sudah pensiun, haji masih wajib bagi kita karena kita pernah menjadi orang yang mampu. Maka jangan sampai kita telat, Nah, kemudian kenapa kita menjadi orang terbaik? Karena kita benar-benar 5-5-nya sudah. Artinya kita sudah menjadi muslim yang paripurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang yang naik haji menjadi orang terbaik di dunia? Karena apa? Dia akan berjalan di lorong-lorong yang Rasulullah lewati. Dia akan duduk di tempat yang Nabi duduk. Dia akan membaca Al-Quran di tempat diturunkannya Al-Quran, dan dia akan sholat di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sehingga orang yang naik haji adalah orang yang terbaik di dunia. Kemudian yang ketiga, kenapa orang yang naik haji menjadi orang terbaik di dunia? Dia mendapatkan julukan duyufullah, tamunya Allah. Coba bayangkan, kita disebut oleh Rasulullah tamunya Allah. Padahal kita ketika bertamu ke bupati saja udah bangganya luar biasa. Ini menjadi tamunya Allah.
yang akan memberikan jaminan Allah, yang akan menyelamatkan perjalanannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah khawatir tentang uang yang kita keluarkan, tentang anak-anak yang kita tinggalkan. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya saja tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hidangkan hidangan yang sangat luar biasa. Setiap hari Allah menjamu orang-orang yang naik haji, memanjakan orang-orang yang naik haji. Allah turunkan 120 rahmat di depan Ka'bah. Padahal dengan satu rahmat saja Allah mencukupkan untuk seluruh orang di dunia, tapi Allah manjakan 120 rahmat Allah turunkan di depan Ka'bah. 60 Allah berikan kepada orang yang tawaf. 120 kurang 60 berapa? 60. Yang 40 diberikan kepada orang yang mengerumuni Ka'bah. Dan 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah saja Allah berikan 20 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah alasannya kenapa kita harus bersegera mumpung kita masih sehat. Jadi naik haji itu umur yang paling ideal itu antara 35 sampai 48. Ya, artinya kita tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, ya. Apalagi kalau umur 43, 40, ya 35 itu umur-umur yang paling ideal. Kemudian juga Allah berikan kepada orang yang naik haji jaminan surga, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara dua umrah. Jadi kalau bapak-bapak nanti naik haji, mudah-mudahan cepat, amin ya rabbal alamin. Yang paling cepat naik haji angkat tangan. Ayo Pak, angkat tangan Pak. Yang cepat naik haji, Pak angkat tangan Pak. Ya Allah, yang angkat tangan cepat naik haji ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak angkat tangan, kasihan kalau panggil aja dia. Jadi nanti ketika bapak datang, kita kan hajinya tamatu Pak. Dari Indonesia itu hajinya tamatu, ya umroh ya haji. Ketika bapak hadir berumroh, dosa dari lahir dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apapun kesalahannya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan tidak ada pahala yang pantas untuk orang yang naik haji mabrur kecuali surga sudah diutamakan. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, kenapa Allah memberikan sebutan orang terbaik? Para ulama menyebut orang yang naik haji tahun ini adalah orang terbaik di dunia. Ada sesuatu yang luar biasa. Kita akan sholat di dua masjid yang luar biasa. Nanti kita akan di Madinah itu selama 10 hari dan di Mekah itu selama 30 hari. Kata Nabi, sholatun fi masjid hadha afdalu min alfi sholatin fi masiwah minal masajid. Sholat di masjidku ini, kata Nabi, lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat di seluruh masjid di seluruh dunia. Illal masjidil haram, kecuali satu-satunya masjid yang tidak dikalahkan oleh Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Wa sholatun fi masjidil haram afdalu min sholatin fi masjidi bimi'ati sholatin. Dan sholat di Masjidil Haram di Mekah lebih baik 100 kali daripada di masjidku ini, Masjid Nabawi. Mari kita hitung pakai matematika. Kalau kita sholat sekali di Masjid Nabawi
itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di Jakarta. Sholat di Masjid Nabawi dikalahkan oleh Masjidil Haram 100 kali. Jadi nanti kalau Bapak sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali daripada sholat di Jakarta. Artinya, ya, karyawan-karyawan Komatsu yang naik haji, lalu dia sholat 1 hari di depan Ka'bah berjamaah, duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib, isya, subuh, 1 hari saja, itu mengalahkan orang yang sholat di Indonesia selama 100.000 hari. Karena apa? Allah memuliakan Masjidil Haram, Allah memuliakan Masjid Nabawi. Mari kita hitung. Coba siapa yang tahu 100.000 hari berapa tahun? Berapa, Pak? Coba bayangkan, orang yang sholat di depan Ka'bah 1 hari lebih baik daripada sholat di Jakarta 100.000 hari. 100.000 hari itu sama dengan 277 tahun. Masya Allah. Coba harga sholat di depan Ka'bah sama dengan sholat di Jakarta 277 tahun. Maka ada orang yang salah pengertian, begitu habis pulang haji nggak sholat lagi. Pak Haji, kok nggak sholat lagi? Udah lunas, Ustaz. Udah banyak banget. Ini bukan haji mabrur, tapi haji PA. Haji PA. Kok bulan boleh, tapi tidak bisa menggantikan sholat wajib. Nah, kemudian Nabi bersabda, tidak selayaknya kendaraan dihadapkan, melainkan ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Al-Aqsa. Jadi kalau kita mau jalan-jalan, mendingan ke sini, ya. Nah, kemudian gimana Ustaz? Begitu dahsyatnya orang-orang yang naik haji, begitu pulang ke Indonesia, dia dosanya diampun semua, kayak bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi haji ini gampang-gampang susah, ya. Kan ada orang yang, wah saya belum dipanggil Ustaz. Bukan masalah sampean nggak dipanggil, sampean telah memantaskan diri nggak untuk dipanggil oleh Allah, gitu, ya kan? Jadi memang haji panggilan Allah, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk orang yang pantas untuk dipanggil oleh Allah. Ya. Amalannya, Pak, kalau pengen cepat naik haji, amalannya nih, jangan pernah berhenti sholat berjamaah di masjid. Ya. Yang kedua, minta kepada Allah dengan serius. Ya. Yang ketiga, nabung. Mulai nabung sebesar apapun. Yang lebih dasar kalau nabungnya hari Senin 5 juta, Rebo 10 juta, ya kan? Kemudian Jumat 10 juta, kelar tuh, ya kan? Tapi kalau nggak punya gitu ya pelan aja. Ini pengalaman saya, boleh. Saya itu naik gaji kun fayakun, nggak pakai biaya, ya. Jadi saya pertama berdoa dari kuliah tingkat 1, ya, minta naik gaji, ya. Nah kemudian ketika saya sudah nikah, saya mulai nabung tuh, saya pengen nabung, ya. Jadi harus diawali nabung. Betapapun kita berdoa kepada Allah, kalau kita nggak nabung, Allah menganggap kita nggak serius. Kan saya berdoa, kemudian nabung. Tabungan saya pertama buka itu 500.000. Kemudian nabung. Setelah dapat 3 juta, Allah ternyata turun tangan. Kalian telah serius dalam berhaji. Rupa-rupanya Allah nyolek murid gaji saya. Ustaz naikin haji dong, gitu kan. Dia udah serius, ya kan. Nah kemudian ada telepon, Ustaz udah haji belum? Udah
pun belum. Udah dapat berapa? 3 juta. Coba kan? Satu porsi kan 25. Saya tuh nabung untuk sama istri tapi baru dapat 3 juta. Kurangnya 47 juta. Gaji saya 1,3. Kayaknya menurut logika saya berangkatnya nanti tahun 2040. Tapi Allah punya kehendak. Akhirnya Ustaz, saya pengen naikin haji Ustaz, tapi kalau sama istri nggak cukup. Gimana kalau Ustaz dulu, istri belakangan? Ambil nggak Pak? Ambil? Daripada dua-duanya nggak naik gaji, ya kan? Kita ambil. Jadi boleh ditransfer 30 juta. Artinya permasalahan saya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah menghendaki jadi, maka jadilah. Akhirnya saya daftar, kemudian dipantau ternyata sama murid ngaji saya. Itu saya daftar tahun 2010. Tahun 2014 murid saya bilang, Ustaz, namanya muncul di depan, di tengah-tengah Ustaz. Kalau diadain pengurangan di depan atau di belakang, Ustaz tetap bisa ikut. Ya. Nah kemudian saya ke Bapak, oh iya Pak, namanya ada. Bapak mau mandiri apa mau ikut yayasan? Mandiri saja, biar nggak usah biaya bayar 7 juta, mandiri saja. Ya. Saya naik haji. Ya. Ketika kita pemilihan ketua rombongan, orang-orang pada ngeliatin saya. Ini kayaknya pas nih Ustaz Herudin, nggak ketuaan, nggak kemudaan. Waktu umur saya 43. Ya. Akhirnya orang sepakat milih saya jadi ketua rombongan. Kalau jadi ketua rombongan dapat duit dari pemerintah. Alhamdulillah. Tuh nikmat Allah berturut-turut. Nah setelah saya di Ka'bah, begitu pulang saya nangis. Jadi nanti Bapak pertama kali lihat Ka'bah nangis. Sekalipun Bapak hatinya sangat keras pasti nangis. Ternyata ini yang setiap hari kita menghadap ketika sholat ini. Saya ada di sini. Saya, ya Allah, mudahkan saya untuk membawa keluarga ke sini ya Allah. Beberapa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2019 berarti cuma 5 tahun ya. Ada orang nelpon, Ustaz, bisa nggak nganterin umroh? Ada 40 orang nih. Bisa, tapi gratis ya? Iyalah. Tuh kalau Allah pengen undang kita begitu ya. Akhirnya saya naik gratis. Saya punya taklim, ada 5 taklim ibu-ibu, bapak-bapak. Pak, saya mau umroh, siapa yang mau ikut? Saya Ustaz. Saya kumpulin dari 5 taklim ada 23 orang. Padahal 1 orang bonusnya 1,5 juta. Saya serahin ke yayasan. Mas, saya dapat nih 23 orang. Ya udah. Kalau begitu istri Ustaz ikut, nggak usah bayar. Nanti saya sewakan kamar khusus untuk Ustaz sama istri kayak pengantin baru tanpa bayar. Mantap nggak? Mantap. Jadi kalau sudah ke Ka'bah, berikutnya gampang banget umroh. Kemarin tahun 2000 berapa kemarinnya? 2015 akhir Januari kemarin 2026. Saya lagi nulis di sekolahan, ada orang, Ustaz bisa nganterin umrah nggak? Bisa lah, gratis Ustaz. Tuh. Jadi ternyata paling penting nih niat, berdoa kepada Allah. Saya yakin haji kan 1 porsi 25 juta, ya. Uang segitu tuh banyak orang DP mobil Veloz 50 juta dapat, bisa. R3 DP 30 bisa. Masa haji yang mau ke Allah nggak bisa 25 juta. Coba mendingan punya mobil apa mendingan naik haji? Benar. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya. Itu kan di BSI banyak duit, pinjem aja ya, nyicil. Mumpung orangnya ada di sini, ya kan? Itu duit nganggur, ya. Benar nggak Pak? Benar. Asal dicicil, gampang.
Pabrik-pabrik kayak gini mah gampang deh mau naik gaji ya. Itu mudah-mudahan motivasi dari saya. Jadi bapak harus menjadi orang terbaik. Jadi kalau bapak pernah kerja di Komatsu sampai pensiun nggak naik gaji, Allah akan tuntut karena bapak pernah jadi orang mampu. Gaji di atas UMR. Itu masalahnya. Ukuran mampu bapak yang ukur, ya kan? Kalau kita ngambil duit 25 juta nggak terganggu makanannya, nggak terganggu uang sekolah anaknya, itu artinya kita sudah mampu, ya. Mudah-mudahan Allah, ya Allah yang hadir di sini, Allah hadirkan ke rumahmu, ya Allah. Baitullah, ya Allah, ya Allah yang hadir di sini mudahkanlah untuk beribadah haji, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.